Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di program Kiriman, kisah inspiratif Ramadan penguat iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini saya ingin memberikan sebuah kisah yang Masya Allah, saya masih merinding mengingat kisah ini karena di kisah ini diceritakan Rasulullah sampai menangis mendengarkan kenyataan yang terjadi. Baik, saya akan mulai kisahnya. Jadi pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini dikenal dengan sahabat yang kondisinya sangat miskin. Ya, tidak ada hal yang berlebihan dalam kehidupannya dan benar-benar serba kekurangan. Nah, suatu hari Rasulullah melihat bahwa Abu Dujana ini setiap selesai sholat subuh itu langsung bergegas pulang, tidak pernah menahan diri dulu untuk mendengarkan doa-doa Rasulullah. Sampai suatu hari akhirnya Abu Dujana ditegur oleh Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Dujana, kenapa setiap kali selesai sholat subuh engkau langsung pergi? Apakah engkau tidak mau mendengarkan doa-doaku?" Lalu Abu Dujana dengan bahasa yang rendah hati menjawab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohon maaf, saya harus segera kembali karena kondisinya seperti ini ya Rasulullah." Abu Dujana akhirnya bercerita, "Rumah kami bertetangga dengan salah seorang yang memiliki pohon kurma, di mana tangkai-tangkainya itu menjuntai sampai ke rumahnya Abu Dujana. Dan ada buah-buah kurma di situ. Dan setiap ada angin pada malam hari, kurma-kurma itu suka jatuh ke rumahnya Abu Dujana. Sehingga si kurma-kurma tadi berserakan di rumahnya Abu Dujana. Nah, kenapa Abu Dujana selalu pagi-pagi harus selesai sholat langsung pergi? Karena dia bersama istrinya selalu memunguti kurma itu dan selalu mengembalikan kepada pemiliknya. Karena dia takut. Apa yang dia takutkan? Abu Dujana takut anak-anaknya keburu bangun karena anak-anak ini selalu dalam kondisi kelaparan, selalu dalam kondisi kekurangan makan. Kalau bangun melihat kurma, takutnya kurma itu dimakan oleh anaknya. Karena Abu Dujana dan istrinya tidak mau anak-anaknya memakan makanan haram, makanan yang belum mendapatkan izin dari pemiliknya. Makanya setiap subuh setelah sholat, mereka buru-buru untuk mengambil semua kurma dan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan, Abu Dujana pernah sekali, karena beliau telat pulang dari masjid, dari sholat, ketika beliau pulang ke rumah, beliau melihat anaknya sedang memakan sebuah kurma, dan terlihat sekali di mulutnya ada kurma basah. Abu Dujana lalu berkata kepada anaknya, "Nah, kamu tega mempermalukan ayah di akhirat nanti. Kamu jangan pernah memakan kurma-kurma itu, nah ini bukan milik kita." Sampai si kurma itu, Masya Allah, sampai kurma itu diambil dari mulut si anak, dikeluarkan lagi dari mulut si anak, karena tidak ingin dimakan, karena Abu Dujana tidak ingin anaknya memakan kurma itu. Diambil kurma itu lalu dikembalikan kepada pemiliknya, dan si anak itu menangis, matanya masih basah karena kelaparan. Masya Allah, mendengar hal ini Rasulullah menangis, ya Allah. Setelah menangis akhirnya Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Dujana, siapa pemilik pohon kurma itu?" Lalu Abu Dujana menjawab, "Itu milik orang munafik ya Rasul." Tapi akhirnya Rasulullah mendatangi pemilik pohon kurma itu lalu bernegosiasi. Rasulullah berkata, "Maukah kamu saya bayar pohon kurma ini dengan pohon yang lebih bagus dari itu? Batangnya dari zamrud, ada bidadari-bidadari cantik jelita di tiap dahannya. Pokoknya jadi pohon yang bagus." Seorang munafik itu menjawab, "Saya tidak mau, saya tidak biasa bernegosiasi berjualan dengan hal seperti itu. Tidak nyata, tidak real." Lalu datanglah Sayyidina Abu Bakar
dan Abu Bakar langsung menawar pohon kurma itu dengan harga 10 kali lipat dari harga pohon terbaik yang ada di kota itu. Si munafik ini kegirangan dan dia langsung menerima itu. Lalu si munafik itu pergi menemui istrinya dan bercerita, ini Muhammad sama teman-temannya ini orang bodoh. Dia bilang begitu. Jadi pohon kita mau dibeli, kata si munafik kepada istrinya, pohon kita mau dibeli dengan harga 10 kali lipat. Aku dapat uangnya dan buahnya bisa aku makan dulu karena pohonnya ada di rumah kita. Jadi dia merasa dia sangat untung sekali. Uangnya dapat, buahnya juga tidak akan diberikan kepada Abu Dujana. Orang munafik ini luar biasa. Si orang munafik tadi sudah menilai keuntungan secara duniawi. Dia merasa mendapatkan keuntungan yang luar biasa dan dia berniat menipu, mencurangi deal-dealan, mencurangi negosiasi yang sudah terjadi dengan Sayyidina Abu Bakar tadi. Bisa kita bayangkan. Lalu malamnya si orang munafik ini tidur. Mungkin karena merasa, wah sudah aman, uang punya, pohon masih di kita. Pohon masih milik dia dan dia tidak akan memberikan buah. Keesokan paginya, Masya Allah, kekuasaan Allah diperlihatkan. Si orang munafik tadi bangun dan melihat ketika keluar, pohon kurmanya sudah berpindah dari rumahnya menjadi di depan rumah Abu Dujana. Dan kondisinya seolah-olah tidak pernah ada pemindahan pohon. Seolah-olah pindah begitu saja, tanahnya rata. Masya Allah. Saudaraku sekalian, sahabatku, apa inti dari cerita ini? Inti dari cerita ini adalah, lihatlah bahwa kekayaan, kemiskinan, keduanya adalah ujian. Sejauh mana kita bisa menyikapi keduanya? Abu Dujana meskipun miskin secara fisik, tapi hatinya kaya raya. Ketakwaannya luar biasa. Orang munafik tadi mendapatkan kekayaan, tapi hatinya miskin luar biasa. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat tercela, dan semoga meskipun kita dalam kondisi yang secara duniawi tidak meyakinkan, secara duniawi kita dalam keadaan miskin, semoga hati kita tetap, semoga ketakwaan kita tetap ada. Demikian untuk kiriman hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.